Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaul Junisiahudin dari kelas PBAB semester 4. Di sini saya akan praktekkan metode gramatikal terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab untuk siswa Madrasah Tsanawiyah. Latar belakang kemunculan metode gramatikal terjemah ini yaitu dengan lahirnya metode qawaid dan terjemah dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau atau di masa lalu. Selain itu, metode ini juga bermula pada zaman kebangkitan di Eropa. Nah, ada masanya kebangkitan di Eropa tersebut, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Latin digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Nah, kemudian metode gramatikal terjemah ini sering dijuluki dengan metode tradisional. Sepintas julukan ini mengandung kesan metode kolot atau metode yang sudah lampau. Boleh jadi demikian sebab metode ini memang sudah tua, makanya disebut dengan metode kolot. Nah, akan tetapi bukan masalah tuanya atau apanya, tetapi yang penting adalah menarik bahwa metode kaidah terjemah sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad. Dalam mengajarkan bahasa-bahasa asing, sebut saja Yunani kuno dan Latin. Metode ini sudah memberikan andil besar secara turun-menurun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di kawasan Eropa. Itulah makna julukan tradisional terhadap metode gramatikal terjemah. Nah, adapun sekarang yaitu landasan teorinya. Ada dua pendapat tentang landasan teori ini, yaitu yang pertama ada landasan teori tata bahasa tradisional dan yang kedua ada landasan teori bahasa struktural. Nah, kalau teori landasan tradisional menekankan bahwa adanya suatu tata bahasa yang semesta, sedangkan teori struktural memandang bahwa struktur bahasa-bahasa di dunia ini tidak sama. Nah, jadi kalau teori tradisional itu mencakup semua bahasa, kalau teori struktural memandang bahwa struktur-struktur bahasa di dunia ini tidak sama, melainkan beda-beda. Nah, terus teori tradisional melihat bahasa secara perspektif. Artinya bahasa yang baik dan benar adalah menurut para ahli bahasa kalau menggunakan teori tradisional. Tapi kalau menggunakan teori struktural, yaitu dengan melihat secara deskriptif atau bahasa yang baik dan benar adalah yang digunakan oleh penutur atau penerjemah. Nah, karakteristik dalam metode gramatikal terjemah ini ada 6. Yang pertama yaitu kegiatan disiplin mental dan pengembangan intelektual dalam belajar bahasa dan banyak penghafalan dan memahami fakta-fakta. Yang kedua, ada penekanan pada kegiatan membaca, mengarang, dan terjemah. Sedangkan kegiatan menyimak dan berbicara kurang diperhatikan dalam metode gramatikal terjemah ini. Melainkan ditekankan kepada membaca, mengarang, dan menerjemahkan. Yang ketiga, yaitu seleksi kosakata, khususnya berdasarkan teks-teks bacaan yang dipakai. Yang keempat, unit yang mendasar ialah kalimat. Anak perhatian lebih banyak dicurahkan kepada kalimat sebab kebanyakan waktu para pelajar dihabiskan oleh aktivitas terjemah kalimat-kalimat yang terpisah. Yang kelima, yaitu tata bahasa diajarkan secara dedukatif. Artinya yaitu dengan penyajian kaidah-kaidah bahasa seperti dalam bahasa Latin yang dianggap
semesta. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bahasa pelajar sehari-hari digunakan sebagai bahasa pengantar, sedangkan sebagiannya digunakan sebagai bahasa asing. Nah, tujuan metode gramatikal terjemah ini yaitu agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang dipelajari, dan membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Nah, cara mengimplementasikan metode gramatikal terjemah yaitu yang pertama, guru harus memulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah dibebankan kepada peserta didik atau yang telah diajarkan kepada peserta didik. Sebelum diajarkan, guru harus berusaha mendengarkannya terlebih dahulu. Kemudian nanti pada kesempatan peserta didik menghafal, guru akan menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, yaitu guru memberikan kosakata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam bahasa ibu atau bahasa yang digunakan sehari-hari sebagai persiapan materi pengajaran. Yang ketiga, guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca buku bacaan dengan kuat atau dengan suara keras, terutama menyangkut hal-hal yang biasanya peserta didik mengalami kesalahan dan kesulitan. Jadi nanti dalam proses pembelajaran, guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca materi dengan keras. Nah, kemudian nanti materi yang dibaca tersebut guru jelaskan. Nah, apalagi kalau materinya yang sulit dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, kegiatan membaca tersebut dilakukan berulang-ulang sampai semua murid mendapat giliran. Dan yang keenam, yang kelima, siswa yang dianggap paling bisa untuk menerjemahkan bahasa asing tersebut diarahkan pada pemahaman struktur gramatikanya. Jadi kalau misalkan siswanya sudah paham, guru akan lanjut kepada pemahaman struktur gramatika tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.